Malam 22 Juni 2025 mencatat perubahan dramatis yang mengguncang geopolitik global. Tanpa peringatan luas, armada pesawat pembom B-2 siluman Amerika Serikat dalam koordinasi erat dengan jet tempur dan pembom Israel melancarkan serangan mendadak ke 3 situs nuklir Iran di Natanz, Fordow, dan Isfahan. Sekitar 125 pesawat tempur dikerahkan menggunakan bom bunker Buster GBU-57 untuk menghancurkan fasilitas bawah tanah yang sangat terlindungi. Presiden Trump menyebut operasi ini keberhasilan militer spektakuler, menyatakan bahwa target-target tersebut telah terkubur dan hancur total. Tindakan semacam ini menuai sorotan internasional. Amerika Serikat dan Israel menyatakan tujuan serangan sebagai pencegahan terhadap pengembangan senjata nuklir Iran. Namun, IAEA serta berbagai pakar mengingatkan bahwa serangan semacam itu bisa membahayakan keselamatan nuklir, menimbulkan dampak lingkungan besar dan memicu ketegangan global. Sebuah dugaan pelanggaran terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pun muncul karena menurut pasal 51, serangan kondisi mencegah hanya dibenarkan jika ancaman bersifat instan dan melebihi batas yang masih diperdebatkan. Dunia merespon dengan cepat. Banyak negara mengecam penggunaan kekuatan mendadak tanpa otorisasi PBB. Sekjen PBB Antonio Guterres menyerukan pengekangan dan meminta kedua belah pihak menahan diri. Sementara pakar hukum internasional seperti dari ICJ menyebut serangan itu menyalahi hukum internasional dan melanggar kedaulatan Iran. Beberapa negara seperti Turki, Oman, Irak, Saudi Arabia, Jepang, dan Indonesia secara tegas mengecam serangan militer ini sebagai pelanggaran hukum internasional dan ancaman terhadap stabilitas. Di sisi lain, G7 menyatakan bahwa meskipun Israel memiliki hak membela diri, tetapi Iran juga harus dihalangi memperoleh senjata nuklir seraya mendorong diplomasi dan bukan militer sebagai jalan keluar. Iran merespon dengan keras beberapa jam kemudian. Presiden Iran mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran fatal terhadap Piagam PBB dan hukum internasional, menegaskan bahwa tindakan semacam ini akan menghasilkan konsekuensi abadi. Juru bicara Angkatan Bersenjata Abolfazl Shekarchi mengatakan jelas bahwa Iran memiliki hak hukum untuk merespons dan Amerika Serikat serta Israel akan menanggung resiko berbahaya. Ayatollah Ali Khamenei memperingatkan rezim Zionis untuk mempersiapkan diri menghadapi nasib pahit dan menyakitkan atas agresi mereka, dan IRGC menekankan bahwa mereka siap menyerang basis-basis militer Amerika Serikat di Timur Tengah jika diperlukan. Respons Iran berkembang menjadi gelombang serangan nyata. Lebih dari 100 rudal balistik dan drone diluncurkan menuju Israel, termasuk menghantam rumah sakit di Beersheba, menimbulkan korban jiwa serta luka di kalangan sipil. Iran menegaskan ini adalah deklarasi perang, menegaskan mereka tidak sekadar merespon secara simbolis, tetapi secara nyata dan terukur, walaupun tidak bertujuan memicu perang dunia ketiga. Amerika Serikat tidak tinggal diam. Lepas serangan, Trump menegaskan bahwa hadiahnya bukan hanya militer, tetapi diplomasi. Dia memberikan tenggat 2 minggu bagi Iran dan Israel untuk kembali ke meja perundingan, namun juga mengirim kapal induk seperti USS Nimitz dan USS Sport ke kawasan sebagai sinyal kemampuan respons cepat Amerika Serikat. Namun, beberapa anggota Kongres seperti Senator Tim Kaine mengajukan resolusi kekuasaan perang agar presiden tidak bertindak sendiri tanpa persetujuan parlemen. Terdapat pertanyaan besar, mengapa Amerika Serikat memilih serangan dadakan tanpa sepengetahuan publik global atau Kaisar PBB? Secara hukum, serangan semacam itu tanpa otorisasi Dewan Keamanan dianggap pelanggaran pasal 2 ayat 4. Piagam PBB yang melarang penggunaan kekuatan kecuali membela diri setelah serangan atau adanya otorisasi PBB. Hingga kini belum ada sanksi efektif yang diberlakukan terhadap Amerika Serikat karena Dewan Keamanan terbagi. Amerika Serikat memiliki hak veto dan beberapa sekutunya menyatakan perlunya diplomasi daripada represif.
Analisis oleh pakar internasional mencatat bahwa meski disebut sebagai pembelaan diri atau pencegahan nuklir, masih dipertanyakan apakah ancaman Iran benar-benar instan sehingga memenuhi uji Carolina. Jika tidak, serangan itu bisa dianggap pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan prinsip non-intervensi kedaulatan negara. Tapi karena Amerika Serikat serta sekutunya tidak menghadapi konsekuensi hukum nyata, terutama jika mereka mendukung militer mereka, upaya penegakan hukum internasional terlihat lemah. Respons dunia selanjutnya beragam. Beberapa negara mendukung diplomasi seperti Jerman, Prancis, Inggris, dan Jepang. Rusia dan Cina mengecam keras dan menyerukan deeskalasi serta membuka jalan diplomasi yang lebih menyeluruh. Turki, Oman, Irak, dan beberapa negara Muslim tegas menyatakan penolakan atas tindakan militer sepihak ini. PBB secara formal tidak melarang serangan melalui sanksi, tetapi menekankan bahwa semua negara berkewajiban mematuhi piagam PBB, khususnya prinsip non-agresi dan pembatasan penggunaan kekuatan. Pertanyaannya, apakah tindakan Amerika itu langkah baik? Jawabannya bergantung perspektif. Dari sudut Amerika dan Israel, aksi ini menunjukkan keputusan tegas untuk mencegah proliferasi nuklir dan melindungi sekutu. Namun, bagi komunitas internasional yang menekankan aturan hukum global, aksi dadakan tanpa otorisasi PBB bisa menurunkan tatanan hukum internasional dan membuka jalan bagi eskalasi konflik yang tidak terkendali. Konflik ini memang memicu kemungkinan bahwa aktor-aktor baru bisa terlibat. Kelompok pro-Iran seperti Hezbollah, Houthi, dan negara pendukung Iran lainnya mungkin melancarkan serangan terhadap kepentingan Amerika di kawasan, termasuk pangkalan militer atau bahkan jalur maritim seperti Selat Hormuz. Pakistan sempat membunyikan potensi intervensi walaupun kemudian membantah klaim akan menyerang Israel secara nuklir. Pasca serangan, Amerika mempertegas penyusunan diplomasi, mempertahankan tekanan militer terukur, dan menyiapkan opsi prosedural agar respons Iran terkendali. Namun, Amerika Serikat juga menerima kritikan, di satu sisi menunjukkan kekuatan, di sisi lain menempatkan dirinya sebagai penjaga hukum internasional saat kontras melanggar prinsip dasar piagam PBB sendiri. Tidak ada badan yang secara langsung bisa menghukum Amerika Serikat kecuali jika Dewan Keamanan sepakat untuk memproses, tetapi dengan Amerika sebagai anggota tetap kemungkinan veto sangat tinggi. Secara hukum, jika dianggap melanggar pasal 2 ayat 4 piagam PBB dan pasal 51 dipertanyakan, maka Amerika Serikat melakukan agresi ilegal. Sanksi bisa diambil melalui rangkaian resolusi DK PBB, namun implementasi bergantung pada konsensus internasional yang belum tercapai. Jadi, secara teknis ada pelanggaran hukum internasional, namun tidak ada tindakan hukum efektif karena arsitektur global saat ini sangat tergesa oleh politik kekuatan besar.